Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan equity analis BNI Sekuritas, William Siregar. Selamat pagi, Bang William. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, kita lihat tadi IHSG dibuka di zona merah hampir 1% ya. Ini bisa dipastikan bahwa hari ini trennya memang turun indeks kita atau bagaimana prediksi Anda? Ya, memang kita melihat bahwa penurunan indeks hari ini itu cerminan dari penurunan harga minyak yang cukup signifikan pada penutupan malam tadi. Sehingga memang kita mikir ini akan menjadi suatu impact yang cukup signifikan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini atau coronavirus yang saat ini sedang berkembang di Indonesia seperti ya. Jadi kita pikir sekali lagi indeks kita akan sekali lagi mencermati dari penurunan harga minyak yang masif, penurunan indeks yang ada di bursa Amerika Serikat, dan juga penurunan dan impact dari coronavirus yang masih berkembang di Indonesia seperti itu. Oke, selain harga minyak yang memang turun, kemudian juga ada beberapa sentimen negatif secara global, sentimen apa lagi yang bisa mempengaruhi IHSG pada hari ini? Ya, kita masih melihat juga dari eksternal, khususnya dari Amerika Serikat. Memang saat ini memang kita masih mencermati juga dari Senat Amerika Serikat yang masih berdiskusi terkait sama bantuan ekonomi jilid kedua yang masih saat ini masih belum diputuskan gitu ya. Di tengah-tengah penurunan ekonomi yang bisa dipastikan akan berdampak signifikan karena coronavirus. Nah, kita pikir menunggu rilis ataupun keputusan dari Senat ini juga akan menjadi suatu impact negatif buat market global termasuk Indonesia, karena secara historikal pada krisis 2008 ataupun krisis sebelumnya hal-hal ini serupa juga terjadi gitu, di mana Senat di US juga lama untuk menunggu keputusan bagaimana akan memberikan keputusan untuk membantu ekonomi yang sudah turun cukup dalam gitu. Jadi kita pikir itu juga bisa menjadi suatu perhatian juga buat market US termasuk Indonesia sendiri terkait sama keputusan bantuan ekonomi yang perlu dilakukan selanjutnya gitu di tengah penurunan ekonomi saat ini gitu. Jadi kita pikir ketiga faktor tadi, coronavirus, harga minyak, dan juga bantuan dari Senat akan tetap menjadi suatu hal yang perlu dilihat oleh investor, dan memang kita pikir akan menjadi suatu sentimen negatif buat market dalam jangka pendek saat ini seperti itu. Nah, tapi kan kita juga ada stimulus ekonomi dalam negeri yang telah dikeluarkan, baik itu dari Bank Indonesia dan juga dari Kementerian Keuangan. Menurut Anda, apakah ini tidak bisa menjadi pendorong indeks kita? Kita memang melihat satu sisi apapun bentuk stimulus itu memberikan suatu dampak yang positif, tetapi sekali lagi itu hanya dalam jangka pendek. Dan kita pikir kemarin kondisi market saat ini sudah sepenuhnya price in sama apapun bentuk stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu. Nah, tetapi kembali lagi kita melihat bahwa apapun bentuk stimulus apalagi dari pemerintah Indonesia yang kita pikir jumlahnya itu lebih rendah dari rata-rata negara ASEAN ataupun global, kita pikir itu tidak bisa membantu atau memitigasi resiko kelanjutan dari efek pandemi ini seperti itu. Jadi sekali lagi dalam hal untuk melihat stimulus apakah berimpact sama pertumbuhan ekonomi ataupun indeks, kita pikir itu akan masih cukup relevan dan masih cukup kurang untuk bisa membantu indeks akan ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, artinya memang kecenderungan dari indeks kita ini masih terus turun. Tapi menurut Anda di situasi seperti ini masih ada sektor-sektor yang bisa dicermati ataupun dilirik oleh para investor nggak, Bang William? Ya, seperti kita lihat bahwa memang secara sektor, semua sektor memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan secara year to date gitu ya. Dan kita pikir memang efek dari coronavirus ini bisa berimpact ke semua lini bisnis usaha gitu. Tidak terlepas apapun, tidak terlepas dari sektor mana yang sedikit kurang ini berimpact. Kita pikir semuanya akan berimpact. Dan kita melihat bahwa penurunan indeks saat ini walaupun belum sepenuhnya murah, kita pikir banyak sekali saham-saham yang dari segala sektor yang sudah ditawarkan pada harga yang di bawah dari harga wajar. Artinya di sini bahwa semua saham saat ini sudah kelihatan cukup menarik secara valuasi, walaupun secara bisnis dan ekonominya akan berdampak gitu karena coronavirus ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa memang akan ada kelanjutan penurunan yang kita lihat akan ada terjadi pada kuartal 2 nanti yang bisa membuat indeks ataupun harga-harga saham akan kembali turun gitu. Jadi sekali lagi yang perlu dilihat oleh investor adalah semua sektor akan menarik pada waktunya ketika
harga sahamnya sudah turun dari harga nilai wajarnya dan itu akan terjadi dalam beberapa kuartal mendatang. Jadi itu perlu diperhatikan oleh investor seperti itu. Oke, itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau kita lihat kan pergerakan indeks kita di angka 4.500-an hingga 4.700-an ya dalam beberapa hari ini. Terakhir Bang William, prediksi Anda untuk hari ini rentang pergerakan indeks kita berapa? Ya, kita melihat indeks kita secara bottom line masih bisa bergerak di harga 4.450. Dalam situasi yang the worst scenario. Sedangkan untuk resistannya kita pikir masih bisa berada di 4.590 ataupun 4.600 seperti itu. 4.590. Oke. Bang William Siregar, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini di IDX Opening Bell.